Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana sih etika komunikasi Islam itu, atau bagaimana etika komunikasi menurut perspektif Islam. Komunikasi merupakan suatu hal yang selalu kita lakukan dimulai kita lahir sampai kita menghembuskan napas terakhir. Aktivitas manusia yang melibatkan interaksi antara satu orang dengan orang lain ini tidak hanya melibatkan satu individu saja, tetapi melibatkan banyak orang, sehingga karakteristik seseorang tersebut membuat kita bisa saja mengalami yang namanya kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana kita melihat etika komunikasi menurut perspektif Islam? Tidak sampai di situ saja. Kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari yang namanya berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi tersebut ada yang namanya etika. Nah, dari etika itu kita dilatih bagaimana berkomunikasi dengan baik, sopan, sesuai dengan landasan-landasan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita untuk mampu berkomunikasi dengan baik sesuai dengan akidah yang telah diajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Sebagai landasan ataupun sandaran. Manusia juga satu-satunya makhluk yang diberi karunia untuk mampu berbicara. Dengan kemampuan ini, manusia bisa membangun suatu hubungan sosial dengan cara berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalin komunikasi yang baik. Semua ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dengan segenap prinsip-prinsip di dalamnya, dan dengan etika-etika tertentu akan menjadikan komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan tujuan dalam berkomunikasi ini dapat tercapai sehingga komunikasi dapat dikatakan baik. Selain berkomunikasi dengan sesama, manusia juga perlu berkomunikasi dengan Allah, penguasa alam semesta. Dalam menggunakan elektronik, baik itu HP dan lain sebagainya, ketika hendak berkomunikasi, kita juga harus menjaga etika berkomunikasi kepada orang lain, karena di situ akan menimbulkan efek apakah pesan kita diterima dengan baik atau tidak dengan mereka. Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa kau? Kenapa nelpon? Ada perlu apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan rinci bahwa kita berkomunikasi harus menggunakan landasan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ialah yang pertama ada di surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah kita berkomunikasi menggunakan bahasa qaulan sadida, yaitu perkataan jujur, tidak ada kebohongan. Yang kedua ada di surat An-Nisa ayat 63. Hendaklah kita berkomunikasi menggunakan bahasa qaulan baligho, yaitu perkataan yang mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Yang ketiga ada di surat An-Nisa ayat 5. Hendaklah kita berkomunikasi kepada teman bicara kita menggunakan bahasa qaulan ma'rufah, yaitu perkataan sopan dan tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Yang keempat ada di surat At-Toha ayat 44. Hendaklah kita berkomunikasi menggunakan bahasa qaulan karimah, yaitu menggunakan perkataan lemah lembut dan bertata krama. Yang kelima
ada di surat Al-Isra. Ketika berkomunikasi dianjurkan menggunakan bahasa qaulan layyina, yaitu perkataan lemah lembut dan suara yang enak didengar. Yang terakhir, yaitu yang keenam, ada di surat Al-Isra. Ketika hendak berkomunikasi kepada teman atau lawan bicara, hendaklah menggunakan bahasa qaulan maisurah, yaitu perkataan yang menyenangkan dan perkataan halus ketika berkomunikasi kepada lawan bicara atau teman kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan terkait etika komunikasi Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.